Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Asifa Dina Aulia Putri. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Di sini saya akan menjawab tugas video kelima yang disampaikan oleh Ibu Tasya Katlea pada program beasiswa Mandiri Bimba. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan bermain sambil belajar, dan jelaskan apa yang dimaksud dengan metode Bimba. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bermain sambil belajar. Apa sih yang dimaksud bermain sambil belajar? Bermain sambil belajar itu sendiri adalah kegiatan bermain pada anak, tetapi di dalam permainan anak kita masukkan unsur pembelajarannya, seperti kita menyanyikan lagu Bimba, bahasa Bimba, dan membaca cerita. Kenapa sih proses bermain sambil belajar harus dilaksanakan? Karena bermain merupakan hak anak. Selain bermain, anak memiliki hak, yaitu mendapatkan pendidikan. Anak sendiri harus mendapatkan pendidikan yang berbasis cinta dan kasih sayang. Dengan bermain sambil belajar, anak sudah mendapatkan haknya, yaitu hak untuk bermain dan mendapatkan pendidikan. Siapa sih yang harus mendapatkan proses bermain sambil belajar? Yaitu anak-anak usia dini, di mana anak-anak akan senantiasa selalu bermain, sehingga di kegiatan bermainnya kita masukkan pembelajaran-pembelajaran yang akan menumbuhkan minat belajar pada anak. Kapan dimana proses bermain dan belajar dapat dilaksanakan? Proses bermain dan belajar dapat dilaksanakan dimanapun dan kapanpun, tanpa adanya batasan waktu dan tanpa adanya batasan tempat. Bagaimana cara menerapkan proses bermain sambil belajar? Yaitu dengan cara kita menyanyikan lagu Bimba, berbahasa Bimba, membacakan cerita, dan membacakan dongeng. Terus pertanyaan yang kedua, jelaskan dengan metode Bimba. Apa sih yang dimaksud dengan metode Bimba? Metode Bimba itu sendiri adalah cara kita dalam membimbakan anak agar anak-anak tumbuh minat belajarnya. Dalam metode Bimba sendiri memiliki 3 metode utama dan 1 metode penunjang. Metode utamanya meliputi fun learning, yaitu proses belajar mengajar yang 100% harus menyenangkan. Yang kedua, small step system, yaitu proses bertahap di mana harus sesuai dengan kemauan dan kemampuan anak. Yang ketiga, ada individual system, yaitu proses belajar di mana anak sebagai subjek belajarnya. Maksud anak sebagai subjek belajar yaitu anak berperan aktif di dalam proses bermain sambil belajar. Sedangkan metode penunjangnya yaitu ada variation skill, yaitu kemampuan yang harus dimiliki setiap motivator dalam memvariasikan antara aspek belajar dengan kegiatan belajar yang meliputi kemampuan afektif, kegiatan yang berkaitan dengan hati atau perasaan seperti berdialog, berbahasa Bimba, dan bernyanyi. Yang kedua, ada kemampuan kognitif, yaitu kegiatan yang berdasarkan dengan kerja otak atau kecerdasan seperti membaca dan berhitung. Dan yang ketiga yaitu kemampuan psikomotorik, yaitu kegiatan fisik yang berkaitan dengan penggunaan anggota tubuh. Kenapa metode Bimba diperlukan? Karena dengan adanya metode Bimba, anak akan tumbuh minat belajarnya, di mana anak akan belajar tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Siapa yang harus menerapkan metode Bimba? Yaitu kita semua komunitas Bimba, khususnya motivator. Karena motivator sendiri yaitu orang yang akan selalu bertemu dengan anak-anak di dalam kelas. Kapan dan di mana kita harus menggunakan metode Bimba? Yaitu pada saat di kelas. Saat motivator membimbakan anak, maka motivator harus menggunakan metode Bimba dalam membimbakan anak-anaknya. Bagaimana cara menerapkan metode Bimba? Yaitu dengan menerapkan teori Bandul, di mana kegiatan selingan, tetapi fokus utamanya pada kegiatan utama. Kegiatan selingannya itu sendiri meliputi
menarik garis, menggambar, mewarnai. Sedangkan kegiatan utamanya yaitu membaca modul Bimba, berbahasa Bimba, membaca buku cerita. Jadi saat anak bosan pada kegiatan membaca, anak dapat diselingi dengan kegiatan yang lain seperti menarik garis, menggambar, sehingga anak-anak tidak akan bosan dalam proses belajarnya. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.